Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa bangun tidur, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan lagi nyawa dan kehidupan kita sehingga kita hidup lagi, dan alhamdulillah Allah sempurnakan hidup kita dengan masih melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan nikmat Allah itu kita syukuri dengan cara memperbanyak melakukan kebaikan dengan kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan, sehingga Allah akan balas kita dengan kebaikan yang lebih baik, dan tidak ada yang lebih baik selain daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita masuk di bab yang kedua, pembacaan kitab Syama'il tentang pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW, karya Imam At-Tirmizi. Di bab 2 ini babu ma jaa fi khatamin nubuwah, yaitu bab tentang tanda kenabian, tentang khataman nubuwah. Khatam itu artinya tanda-tanda kenabian. Yang kemarin ada hadisnya juga yang bicara tentang tanda kenabian ada di mana? Di antara kedua bahu. Jadi di sini nih, di tengah-tengah. Khalifah. Yang Abi. Duduk dong. Duduk. Ayo dong, duduk nak. Duduk. Ya, di situ nggak apa-apa, tapi duduk. Kemarin sampai 14 hadis ya. Sekarang hadis ke-15. Ini hadisnya banyak-banyak mirip, jadi mungkin nanti nggak Abi bacain semua karena banyak mirip-miripnya. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an dikemukakan. Apa kata As-Sa'ib? Bibiku membawa aku untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, keponakanku ini sakit." Ketika itu Rasulullah SAW menyapu kepalaku, diusap kepalanya, lalu mendoakan keberkahan untukku, dan kemudian beliau berwudu. Air sisa wudunya lalu kuminum. Ini namanya tabarruk, mengambil berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh mengambil berkah dari Rasulullah, itu dibolehkan. Sebagaimana apa? Khalid bin Walid, apa dah Khalid bin Walid? Menyimpan beberapa helai rambut Rasulullah SAW. Itu dengan kematian. Lalu Rasulullah berwudu, dan kemudian air sisa wudunya diminum oleh Sa'ib. Setelah itu Sa'ib dia katakan, aku berdiri di belakangnya atau di belakang Rasulullah. Aku memandang kepada khatam, kepada tanda yang terletak di antara kedua bahunya. Ternyata khatam itu sebesar telur burung dara. Nah, ini penjelasan satu. Jadi khatam itu tanda kenabian yang ada di sini itu sebesar telur burung dara. Telur burung dara segede apa? Nah, telur burung dara itu segede
Udah. Dunia. 2 kali telur puyuh kurang lebih. Telur puyuh yang suka Umi bikin sop, nah, kan kecil tuh. Nah, telur burung dara 2 kalinya. Jadi lebih besar dari telur burung puyuh, tapi lebih kecil dari telur ayam. Ya, ya merpati. Iya, burung dara tuh burung merpati, sama. Nah, jadi ingat ya, besarnya sebesar telur burung dara. Ya, segini lah kurang lebih. Di tengah-tengah antara kedua bahu Rasul. Itu satu. Lalu hadis yang ke-16. Ra'aitul khatamu baina katafai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra misla baydatil himamah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an mengungkapkan tentang khatamun Nabi sebagai berikut. Aku pernah melihat khatam Nabi. Ra'aitul khatam. Ini berarti Jabir ngelihat langsung. Melihat khatam atau tanda kenabian Rasulullah SAW. Ia terletak di antara kedua bahu Rasul. Bentuknya seperti sepotong daging yang berwarna merah sebesar telur burung dara. Ini lebih lengkap. Sebesar telur burung dara, tapi bentuknya seperti daging. Berarti dia nonjol, ya, kayak daging gitu, ya. Warnanya merah. Hadis ke-17. Seorang wanita bernama Rumaisah, ya, atau Rumaisah bercerita kepada cucunya, yaitu Asim bin Umar radhiyallahu an sebagai berikut. Waktu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku duduk berdampingan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam begitu dekatnya. Seandainya aku mau mengecup tanda kenabian yang terletak di antara kedua bahunya, tentu dapat kulakukan. Adapun sabda beliau yang ditujukan kepada Sa'ad bin Mu'adz dikala ia meninggal dunia itu ialah bergoncang arasy Allah yang Maha Rahman karenanya, yaitu karena kematian Sa'ad. Ini jadi di antara keutamaan Sa'ad bin Mu'adz. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Salah satu pembesar di Madinah. Ya, pembesar orang-orang Ansar dari suku dari Bani Aus, ya. Jadi pembesar Ansar, ya, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Sa'ad bin Mu'adz juga yang menjawab pertanyaan Rasulullah ketika perang Badar, ya. Ya, ketika Abu Bakar jawab, Rasulullah tanya lagi, Umar jawab, Rasulullah tanya lagi, Ali jawab, Rasulullah tanya lagi. Akhirnya Sa'ad ngomong, ya Rasulullah, sepertinya pertanyaan yang kau sampaikan itu kau tujukan kepada kami, yaitu orang-orang Ansar. Maka ketahuilah ya Rasulullah, ini perkataan Sa'ad yang terkenal. Jika seandainya kau perintahkan kepada kami untuk menyeberangi lautan yang terbuat dari api, ya, maka kami akan melakukannya. Kami tidak akan menjadi seperti kaumnya Musa yang mengatakan kepada Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu, kami akan diam di tempat ini. Tapi kami akan mengatakan, berangkatlah engkau, maka kami akan menyertaimu kemanapun kau perintahkan kami. Itu kurang lebih begitu, ya, enggak persis kayak gitu, tapi kurang lebih begitu perkataan Sa'ad bin Mu'adz. Sampai-sampai kata Rasulullah, ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, itu arasy Allah itu berguncang. Itu keutamaan Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Nah, tapi tadi ini menceritakan tentang tanda kenabian. Oh ya, tadi wanita yang bernama Rumaisah tadi, ya, dia adalah putri Amr bin Hisham bin Abdul Muttalib, ya. Putrinya siapa? Siapa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Jadi dia putrinya Abu Jahal, tapi dia memeluk Islam.
Jadi Abu Jahal itu anaknya pada masuk Islam, dianya doang enggak. Ikrimah juga masuk Islam. Ya. Kemudian hadis ke-18, Ibrahim bin Muhammad pernah mendengar salah seorang putra Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, apabila Ali menceritakan sifat Rasulullah SAW, maka ia akan bercerita panjang lebar. Dan ia akan berkata, di antara kedua bahunya terdapat khatam kenabian atau tanda kenabian, yaitu khatam para nabi. Hadis ke-19, dalam suatu riwayat Aba' bin Ahmar al-Yashkuri mengadakan dialog dengan Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari sebagai berikut. Abu Zaid berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku. Nah, Rasulullah nyuruh Abu Zaid untuk mendekat dan mengusap punggungnya. Maka kemudian punggung Rasulullah aku usap, kata dia, dan terasa jari jemariku menyentuh khatam. Nah, terasa berarti apa, dia timbul, ya, bukan kayak ruam merah, tapi dia kayak daging tumbuh, kayak ada tumbuh gitu ya. Aku Alba bin Ahmar al-Yashkuri bertanya kepada Abu Zaid, apakah khatam itu? Kata Abu Zaid, kumpulan bulu-bulu. Berarti daging berwarna merah itu ada rambutnya. Ya, seperti itu. Itu tentang khatam, ya. Habis selesai aja ya, hanya tinggal Abi baca cepat aja, ya. Di sini ada keterangan, ia mengatakan demikian karena hanya dapat merasakan dengan rabaan tangannya saja, tidak melihat dengan mata kepala. Jadi apa yang dikatakannya itu hanya berdasarkan rabaan belaka, ialah bulu yang tumbuh sekitar khatam. Nah, jadi dia bilang kumpulan bulu itu dia nggak ngelihat, nak, karena kan dia ngeraba doang, ya. Jadi artinya mungkin rambut itu tumbuh di sekitar khatamnya. Karena kalau rambut itu banyak, warnanya nggak mungkin merah kan, pasti warnanya hitam karena rambut warnanya hitam. Berarti karena dia nggak ngelihat, dia cuma ngeraba, jadi itu hanya perkiraan. Nah, tapi kayak Rumaisah, kemudian Ali, itu dia kan ngelihat, jadi itu lebih kuat. Lalu di hadis yang ke-20, Salman Al-Farisi datang membawa baki berisi kurma kepada Rasulullah SAW sewaktu ia baru tiba di Madinah. Baki itu diletakkannya di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini sedekah buat Anda dan sahabat Anda. Rasulullah SAW bersabda, angkatlah ini dari sini, kami tak makan sedekah. Nah, Rasulullah itu nggak mau nerima sedekah, tapi dikasih hadiah Rasulullah mau. Jadi Rasulullah nerima hadiah tapi nggak nerima sedekah. Baki itu pun diangkat oleh Salman. Keesokan harinya ia datang lagi dengan membawa makanan yang serupa dan diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, apakah ini wahai Salman? Salman menjawab, ini adalah hadiah buat Tuhan. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, hidangkanlah. Nah ini ya, ketika dibilang sedekah Rasulullah nggak diambil, tapi ketika dibilang hadiah Rasulullah diambil. Karena tidak pantas, nak, Nabi itu tidak menerima sedekah. Karena sedekah itu kan seakan-akan orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang dikasihani. Sementara Nabi itu bukan orang yang seperti itu. Ya, dia punya Allah yang maha kaya, yang kalau dia mau dia bisa minta sama Allah. Tapi kalau hadiah itu pemberian. Ini juga sekaligus yang Abi pernah bilang. Ya, jadi kalau ada orang ngasih hadiah ke kita, jangan ditolak. Ya, jangan ditolak. Rasulullah aja dikasih hadiah diterima. Karena apa? Satu, kita menghargai hadiah yang dia berikan. Yang kedua, kita nggak menyinggung dia. Kenapa? Kalau kita tolak, bisa dua menyinggungnya. Bisa dia nganggap hadiah yang dia kasih nggak layak, sehingga kita tolak. Atau bisa jadi dia ingin banget hadiahnya diterima, tapi kita tolak, oh dia bisa tersinggung.
Jadi kalau ada yang ngasih hadiah, ya, kita nggak boleh minta, ya. Tapi kalau ada yang ngasih hadiah, terima. Dengan walaupun misalnya ketika hadiah kita lihat hadiahnya biasa aja, atau hadiahnya misalnya kita udah punya, maka terima aja. Karena apa? Minimal ketika kita terima, kita menghargai yang ngasih hadiah. Boleh jadi dia pengen banget ngasih hadiah kita, begitu kita terima hadiahnya, oh dia senang. Atau ketika kita terima, dia merasa dihargai pemberiannya. Enak ya? Itu kenapa Abi, ya kan, pribadi, dulu Abi belajar dari ketika Abi umroh pertama kali. Kemudian Salman memperhatikan khatam yang terletak di punggung Rasulullah SAW. Bagian belakang badannya sebelah atas. Ya. Salman memperhatikan khatam yang terletak di punggung Rasulullah SAW, yaitu bagian belakang badannya sebelah atas. Ya. Maka ia pun, Salman, menyatakan keimanannya kepada beliau. Salman radhiyallahu an adalah budak seorang Yahudi, maka oleh Rasulullah SAW ia dibeli dengan beberapa dirham, yakni dengan cara menanam pohon kurma. Pada satu riwayat disebutkan bahwa tebusannya itu berupa menanam 300 pohon kurma sampai tumbuh dengan baik, ditambah dengan 40 uqiyah emas. Gede tebusannya Salman. Jadi dikasih tanam pohon kurma 300 sampai tumbuh dengan baik, terus ditambah dengan 400 uqiyah emas. Para sahabat membantu Salman dengan benih pohon kurma, dan Rasulullah SAW sendiri ikut menanamnya. Sedangkan yang menyediakan emas adalah seorang sahabat. Salman tak dapat mengikuti jihad Badar, Uhud, dan sebagainya. Ia baru ikut berjihad pada jihad Khandaq. Hal itu disebabkan ia masih berstatus budak milik orang Yahudi, walaupun kala itu ia telah memeluk agama Islam. Karena apa? Tadi nunggu pohon kurmanya tumbuh dengan baik, karena pohon kurma itu lama nak tumbuhnya. Ya. Salman bekerja di kebun itu sampai pohon-pohon kurma itu berbuah, tuh sampai berbuah lagi pohon kurmanya. Rasulullah SAW membantunya menanam pohon itu. Di antaranya ada sebatang pohon yang ditanam Umar radhiyallahu an. Pohon-pohon itu tumbuh dengan subur kecuali sebatang pohon yang mati. Rasulullah SAW bersabda, "Kenapa pohon yang satu ini?" Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya." Jadi Umar nggak mungkin Umar salah menanamnya, atau Umar nggak terlalu pandai untuk nanam pohon. Mungkin ya, karena pohon yang dia tanam justru yang mati. Rasulullah SAW pun mencabutnya, kemudian menanaminya lagi, dan tumbuhlah dengan baik. Abu Nadrah Al-Aufi pernah bertanya kepada Abi Said Al-Khudri perihal khatam. Inilah ceritanya. Aku bertanya kepada Abu Said Al-Khudri perihal khatam kenabian. Ia menjawab, khatam itu di bagian belakang badan Rasulullah merupakan daging yang menyembul. Makin jelas lagi, daging yang menyembul. Hadis yang terakhir, Abdullah bin Sirjis menceritakan pengalamannya tatkala bersama Rasulullah. Aku datang menghadap Rasulullah SAW sewaktu beliau sedang berada di antara para sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakangnya. Rupanya beliau pun mengerti apa yang kuinginkan. Maka beliau melepaskan selendang dari punggungnya. Kemudian terlihatlah olehku tempat khatam kenabian yang berada di antara kedua bahunya sebesar genggaman tangan. Ini lain lagi nih, sebesar genggaman tangan. Ya. Karena setiap orang kadang-kadang menceritakan dengan cara yang berbeda, ya, dengan perumpamaan yang berbeda. Di sekitarnya terdapat tahi lalat, ya, seakan-akan kumpulan jerawat. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah SAW. Kemudian kukatakan, "Wahai Rasulullah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan maghfirahnya kepada Tuhan." Beliau pun menjawab, "Bagimu juga." Orang-orang yang berada ketika itu bertanya, "Apakah Rasulullah SAW memohonkan ampun untukmu?" Maka ia menjawab, "Ya, dan juga untuk kalian." Kemudian ia membaca ayat, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Dan mohonlah ampun karena dosamu
dan mohonkanlah ampun untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Surat Muhammad ayat 9. Itu hadis-hadis tentang tanda kenabian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tahu lagi bahwa Rasulullah punya tanda kenabian dan tandanya seperti apa ya. Besok kita masuk di bab 3 tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita makin kenal sama Rasulullah, makin cinta kita sama Rasulullah. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan kafaratul majlis. Astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.